Salam hormat dan salam sejahtera pada para guru, senior, dan teman sejawat sekalian. Perkenankan saya Antonius Kurniadi mempresentasikan poster saya yang berjudul Progressive Supranuclear Palsy, Tinjauan Aspek Diagnosis Berdasarkan Kasus. Progressive Supranuclear Palsy atau PSP adalah penyebab utama Parkinsonisme degeneratif yang kedua terbanyak setelah penyakit Parkinson. Kasusnya sendiri tidak terlalu sedikit, namun sampai saat ini masih jarang terdiagnosis alias underdiagnosed. Pada laporan kasus, seorang laki-laki berusia 69 tahun datang ke klinik bersama dengan keluarganya dengan keluhan utama berjalan tidak stabil dan cenderung banyak tidur. Sudah dirasakan dalam 5 tahun terakhir dan kepala banyak menunduk ke bawah saat berjalan serta sudah terjatuh beberapa kali tanpa penyebab yang jelas. Pasien menjadi malas untuk beraktivitas fisik, banyak duduk dan sering memejamkan kedua mata seperti tertidur. Pemeriksaan fisik umum dan tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan fisik neurologis mendapatkan postur distonik berupa antefleksi coli, kepala pasien terkesan selalu menunduk. Didapatkan pula fascinating gait disertai resting tremor di ekstremitas sisi kanan. Didapatkan pula adanya vertical gaze palsy di kedua mata, spastisitas pada keempat ekstremitas disertai peningkatan refleks fisiologis. Pemeriksaan keseimbangan menunjukkan hasil uji Romberg yang negatif. Uji Romberg dipertajam positif dengan kecenderungan jatuh ke sisi kanan, ketidakmampuan menjalani tandem gait dengan kecenderungan jatuh ke sisi kanan, finger tapping tidak mendapatkan adanya bradykinesia. Retropulsion pull test positif, pasien melangkah lebih dari 3 langkah ke belakang. Dari pemeriksaan kognitif didapatkan nilai MMSE 26. Pada diskusi akan dibahas 3 tahap sesuai dengan kriteria diagnosis Movement Disorder Society 2017. 3 tahap diagnosis PSP mencakup basic features, core clinical features, dan supportive features. Pada basic features harus didapatkan 3 kriteria inklusi, yaitu sporadic occurrence, umur 40 tahun atau lebih, kemudian gradual progression. Pada pasien kasus ini ketiga-tiganya didapatkan. Kemudian harus tidak didapatkan ke-8 kriteria eksklusi, dan pada pasien ini tidak didapatkan 8 kriteria eksklusi tersebut. Pada core clinical features dibagi menjadi 4 ranah diagnosis, yaitu ocular motor dysfunction, postural instability, akinesia, dan cognitive dysfunction. Pada 2 ranah yaitu ocular motor dysfunction dan postural instability, pasien menempati level 1, yaitu didapatkannya vertical supranuclear gaze palsy dan adanya riwayat terjatuh tanpa penyebab yang jelas dalam 3 tahun terakhir. Kemudian pada supportive features, dari hasil pemeriksaan MRI kepala pasien didapatkan adanya tanda-tanda atrofi mesencephalon, yaitu adanya hummingbird sign pada potongan sagittal dan kemudian adanya Mickey Mouse sign pada potongan aksial. Dengan 3 tahap diagnosis seperti ini, maka pasien bisa digolongkan sebagai probable PSP. Diagnosis PSP sendiri tidak akan banyak mengubah tata laksana pasien, namun akan sangat penting untuk menjelaskan prognosis pasien dan pengobatannya kepada keluarga, di mana pasien tidak akan berespon atau hanya akan berespon ringan terhadap pemberian levodopa, dan ini tentunya berbeda dengan penyakit Parkinson pada umumnya. Demikian presentasi poster dari saya kali ini. Terima kasih.